Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Nasuha dengan NIM C1C020164. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan. Dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Manfaat dari penyusunan anggaran piutang. Manfaat yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Manfaat yang kedua adalah sebagai alat koordinasian kerja. Sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan kerja. Untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran piutang. Yang pertama adalah piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang, karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Yang kedua, piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran ke waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah piutang lain-lain. Sementara itu, piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain, misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Faktor yang pertama adalah jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dan yang keenam, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Kesimpulannya adalah anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan, pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan. Dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Manfaat dari penganggaran piutang ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengordinasian kerja, sebagai alat pengawasan kerja, sedangkan secara khusus adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang adalah anggaran penjualan, keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pembayar, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan berbagai aktiva lain secara kredit. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.